Setelah revisi Undang-Undang MD3 batal disahkan awal pekan ini, kini muncul wacana penambahan 1 kursi lagi di jajaran pimpinan Dewan menjadi 7 kursi. Selain PDI Perjuangan yang sejak awal meminta jatah kursi pimpinan DPR, kini fraksi PKB juga ikut mengincar kursi tersebut. Dinamika revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 bergulir semakin deras. Revisi ini awalnya dihembuskan untuk mengakomodir PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu. PDIP ingin agar kursi pimpinan DPR ditambah. Dalam proses pembahasan Undang-Undang MD3 yang lalu, PDI Perjuangan merasa dicurangi karena pada akhirnya tidak memiliki keterwakilan di kursi pimpinan DPR. Saya melihatnya ini prosesnya nganeh-nganeh lah dan nggak fair bagi kita. Jadi kalau sekarang PDI Perjuangan menuntut untuk kemudian ada tambahan 1 kursi di dalam pimpinan, itu fair juga bagi kita. Karena kita ini mewakili kepercayaan dari rakyat yang memenangkan PDI Perjuangan dengan harapan karena undang-undang yang lalu adalah sebagai reward terhadap pemenang pileg untuk duduk menjadi pimpinan. Tapi kemudian kan dibolduser nih oleh teman-teman di DPR yang ya maaf ya kalah dalam pileg kemarin. Semula revisi ini akan diketuk palu awal pekan ini dan membuat pimpinan DPR menjadi 6 tapi kemudian tertunda. Bahkan kemudian muncul wacana agar jumlah pimpinan DPR tidak hanya ditambah 1 dari PDI Perjuangan. Muncul suara agar pimpinan ditambah lagi sehingga menjadi 7 orang. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersurat ke pimpinan Dewan agar wakil mereka di kursi pimpinan MPR juga ditambah. Tertundanya revisi Undang-Undang MD3 memicu anggapan adanya sejumlah pihak yang sengaja memperlambat proses pembahasan undang-undang tersebut. Namun, tudingan dibantah pimpinan DPR yang menegaskan pembahasan revisi sudah berjalan sesuai aturan. Ya, tentu itu harus menjadi faktor yang kita pertimbangkan dan dibawa di dalam rapat BAMUS karena suratnya sudah dibacakan kemarin. Jadi saya kira tidak perlu ada yang tergesa-gesa ya, tapi semuanya harus korek gitu sesuai aturan. Dan saya kira apa yang sudah menjadi kesepakatan politik itu bisa dijalankan. Memang ada upaya? Saya melihat sih tidak ada ya. Juga tidak ada yang interupsi, tidak ada yang komplain, semuanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Sehingga rasanya nuansa seperti itu tidak ada. Dan selain perubahan jumlah pimpinan DPR dan MPR, jumlah pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR pun akan bertambah. Dari yang kini berjumlah 4 orang menjadi 5 orang pimpinan. Sama seperti jumlah pimpinan alat kelengkapan Dewan lainnya. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Seberapakah urgennya kalau memang pimpinan DPR akan ditambah menjadi 7 pimpinan? Apakah aturan ini juga akan berlaku di periode kedepannya juga akan ada 7 pimpinan DPR atau hanya sementara ini untuk mengakomodasi beberapa fraksi yang sebenarnya memenangkan pemilihan legislatif lalu? Kita akan mengulasnya malam hari ini dengan anggota fraksi PDI Perjuangan Arief Wibowo. Selamat malam Mas Arief, terima kasih sudah hadir. Ada Daniel Johan, anggota DPR fraksi PKB. Selamat malam Pak Daniel. Dan juga Bung Rey Rangkuti yang merupakan Direktur Lingkar Madani. Selamat malam Bung Rey. Kita akan mulai perbincangan tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami segera kembali dengan topik ini sesaat lagi. Sepertinya sekarang ini rencana merevisi Undang-Undang MD3 menjadi melebar. Awalnya untuk mengakomodir begitu, Mas Arief, disebut bahwa ini memang jatahnya PDIP nih sebagai pemenang pemilu legislatif. Tapi yang berkembang sekarang sepertinya ada fraksi juga yang minta juga begitu menjadi unsur pimpinan karena masuk dalam perolehan suara 5 besar. Lalu kemudian ada fraksi lain yang juga menjadi masuk dalam unsur pimpinan MPR. Kemudian kita lihat jadi melebar. Apakah ini yang kemudian menyandra langkah PDI Perjuangan mendapatkan kursi pimpinan? Ya, saya tidak bersuuzon ya soal itu karena menyangkut komposisi pimpinan DPR menjadi 7, ya. Kemudian ada keinginan untuk mengganti unsur pimpinan DPR yang bukan dari fraksi PDI Perjuangan tapi dari fraksi yang lainnya. Itu adalah di luar pembicaraan, pembahasan resmi
rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sejauh ini yang sudah dipersiapkan oleh Badan Legislasi hingga dirapatkan dan diputuskan di dalam pleno adalah penambahan 1 unsur pimpinan DPR dan 1 unsur pimpinan MPR dari fraksi PDI Perjuangan, ya, bunyinya adalah fraksi pemenang pemilu. Mengapa? Dan itu saya kira adalah satu apresiasi dari seluruh fraksi, kesadaran seluruh fraksi, ya, terhadap demokrasi, terutama menyangkut konsolidasi lembaga DPR selama ini. Jadi refleksinya adalah, oh, kalau situasinya begini terus, maka tidak kondusif, tidak positif, maka kemudian secara bersama-sama ada komitmen untuk memberikan tempat kepada partai pemenang pemilu dalam bentuk penambahan unsur pimpinan DPR dan unsur pimpinan MPR yang kemudian dibahas di Badan Legislasi dan kemudian diputuskan. Jadi persoalannya adalah justru tinggal memparipurnakan untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Tapi masih dibawa ke Bamus itu bagaimana? Nah, untuk masuk ke paripurna maka Bamus atau rapat pimpinan pengganti Bamus harus mengagendakan untuk diparipurnakan di DPR. Nah, soal kemudian rapat Bamus belum terselenggara, rapat pimpinan Bamus belum, pimpinan pengganti Bamus belum terselenggara, saya kira bisa saja karena ada problem-problem teknis. Toh pun begini, di dalam rapat paripurna biasanya tidak hanya menyoal satu atau untuk mengesahkan satu rancangan undang-undang, bisa saja misalnya ada rancangan undang-undang yang lain atau misalnya ada perjanjian-perjanjian internasional yang harus diratifikasi atau ada hal lain yang harus diparipurnakan juga. Intinya nggak mau bersuzon lah ya PDIP ya. Ya, karena begini, kami masih percaya sampai hari ini bahwa ada komitmen, ada keseriusan, ada konsistensi dari fraksi-fraksi atas keputusan dan kesepakatan yang diambil secara bersama-sama. Mengapa Anda sampai yakin bahwa fraksi-fraksi itu akan konsisten? Ya, karena melakukan apa PDIP? Mempertaruhkan citra masing-masing fraksi, ya. Dan itu kan juga berangkat dari apresiasi yang positif, yang baik, ya, untuk mentransisikan satu proses di mana nanti ke depan pasca pemilu 2019 baru dilakukan penyusunan pimpinan DPR, pimpinan MPR melalui satu mekanisme undang-undang yang lebih proporsional, lebih adil, lebih demokratis. Pemberlakuannya adalah pasca 2019. Dan rancangan undang-undang yang sudah kita siapkan, sudah disahkan di Pleno Balik itu adalah hasil komunikasi interaksi yang saya kira cukup intensif antara semua fraksi. Jadi Anda PDIP belum melihat tanda-tanda ada fraksi-fraksi yang tidak komit? Ya. Belum melihat ke sana ya? Ya. Baik, tapi ini muncul kemudian wacana ke publik, juga dijawab oleh beberapa anggota DPR yang lain, bahkan dari fraksi, bahkan terkait soal posisi di MPR juga. PKB sendiri melihatnya seperti apa? 7 pimpinan DPR ini hanya wacana ngomong-ngomong doang ataukah memang akan diseriusi? Ya, kalau PKB dari awal memang sudah menyatakan selama penambahan unsur pimpinan DPR MPR itu bisa meningkatkan kinerja DPR sekaligus akan solid stabilitas politik dan kinerja pemerintahan, kami setuju. Berapa jumlahnya tapi penambahannya? Kami usulkan memang waktu itu berjumlah ganjil. Sehingga di dalam pengambilan keputusan tidak menimbulkan deadlock. Baik di Bamus, khususnya di Bamus. Sehingga, tetapi yang pasti adalah posisi PKB itu tentu mendukung PDIP masuk sebagai unsur pimpinan. Ya. Nah, kalau misalkan lebih... Yang jumlahnya 7, Anda setuju? Kalau misalkan 7 ada 1 ya monggo, tergantung dari hasil konsultasi para pimpinan fraksi nanti. Kalau 7 PKB juga ingin masuk dalam bagian itu? Tergantung dari pimpinan fraksi, dari hasil rapat Bamus nanti. Di mana mereka memutuskan itu. Tapi sejauh ini sudah adakah sikap bahwa PKB lebih setuju pada 7 ataukah sepakat hanya 6 seperti yang disebut oleh Mas Arief tadi, memang komitmen seluruh PKB fraksi sepakat untuk berjumlah ganjil. Berjumlah ganjil. Sehingga tidak terjadi deadlock di dalam pengambilan keputusan pimpinan. Ketika nanti misalnya jumlahnya ganjil disepakati 7, apakah PKB ikut masukkan di situ atau tidak? Tergantung dari hasil rapat pimpinan fraksi nanti. Dan sekarang belum ada tanda ke sana? Belum. Tapi PDIP sendiri setuju 7 atau bagaimana? Jadi di dalam draft rancangan undang-undang ini yang saya selalu ketawa.
Ya, dalam draft rancangan undang-undang itu hanya penambahan satu unsur pimpinan DPR dan satu unsur pimpinan MPR yang pada saat itu sudah diputuskan oleh Badan Legislasi dalam rapat pleno. Memang pada saat awal ada usulan-usulan, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dan didiskusikan, semua fraksi prinsipnya setuju. Ya. Termasuk PKB tidak? Saya kira termasuk PKB, ya. Bahwa itu kemudian menjadi kesepakatan bersama. Artinya tidak ada yang secara terang benderang misalnya menyatakan tegas menolak apa yang hendak diputuskan dalam rapat pleno Balik. Saya kira kalau saat itu ada satu fraksi, dua fraksi yang tegas menolak, saya kira di media juga beritanya akan lain. Jadi keputusan ini adalah kesepakatan bulat. Nah karena itu kami sangat menghormati. Tapi dengan alasan ganjil tadi bagaimana Mas untuk mengambil keputusan? Nah saya berangkatnya dari keputusan. Jadi kalau masih rasan-rasan, masih ngomong-ngomong di belakang, wacana lepas, saya kira bukan bagian yang perlu dan penting untuk kita bahas. Karena saya pimpinan Balik, saya terlibat pada rapat dan saya mengikuti sampai selesai proses rapat itu. Yakin tidak ada yang berubah dalam keputusan Balik itu? Sampai saat ini saya tidak berpandangan, kami tidak berpandangan negatif ya, tidak sudon kepada fraksi yang lain. Jadi sebagai satu partai politik tentu akan berupaya keras untuk tetap konsisten dan komitmen terhadap apa yang sudah menjadi keputusan, berangkat dari kesepahaman dan pemikiran politiknya. Yang saya pahami adalah untuk mentransisikan situasi menjadi lebih baik, lebih kondusif, terutama menyangkut hubungan antara DPR dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Di dalam Balik itu, Mas Arief, juga ada unsur dari fraksi PKB? Kenapa? Di dalam Balik itu ada unsur? Balik pasti 10 fraksi. Nah itu dia, apakah sudah bertemu dengan pimpinan, maksud saya dari fraksi PKB tentang jumlah ini? Karena tadi disebutkan PKB setuju. Yang mengikuti rapat itu adalah tentu representasi dari fraksi. Tidak mungkin yang mengikuti rapat itu dari fraksi PKB, tetapi adalah pemain dari fraksi lain. Kan pasti fraksi PKB itu sendiri. Nah, yang disuarakan, yang kita pahami ya suara fraksi PKB. Dan yang di sana semua fraksi adalah suara fraksinya. Nah ini bagaimana Mas Daniel? Kalau tadi Anda bilang bahwa kami sepakat untuk ganjil, ternyata di Balik beda loh PKB. Enggak, di Balik itu kan memang sepakat untuk nambah. Iya. Bukan nambah satu atau dua begitu, hanya nambah saja. Iya, nambah unsur pimpinan. Tetapi waktu itu memang sikap kami adalah ya kami setuju untuk menambah unsur pimpinan dan itu tentu PDIP di bagian dari pimpinan tersebut. Tetapi untuk agar keputusan bisa berjalan dengan baik, tidak deadlock karena genap, kami mengusulkan jumlahnya ganjil. Di dalam kesepakatan itu begitu? Ya, di dalam. Atau itu sikap PKB yang lain ini? Fraksi. Dalam fraksi? Sikap fraksi. Nah, bagaimana Mas? Saya ingin cari yang clear dulu sebelum saya ke Bung Rey. Yang mau Anda jadikan rujukan yang mana? Kalau draft rancangan undang-undang yang diputuskan adalah penambahan satu unsur pimpinan DPR dan satu unsur pimpinan. Sebentar, itu clear ya disebut hanya menambah satu. Kalau tadi kan umum hanya setuju menambah. Draft resminya begitu, yang itu sudah diputuskan. Jadi begini loh, maksud saya jelas ya. Pada saat undang-undang MD3 ini dulu diputuskan ya, sebelum ada perubahan, fraksi PD Perjuangan jelas menolak tegas Undang-Undang 17 2014. Bahkan kita tidak mau menandatangani undang-undang itu sehingga di kemudian hari ketika terjadi masalah kami dengan gamblang untuk menyatakan kepada berbagai pihak, meskipun kami terlibat rapat yang dulu rapatnya dilakukan oleh panitia khusus, tapi khusus fraksi PD Perjuangan tidak bersetuju dengan keseluruhan atau sebagian dari substansi penting di dalam undang-undang itu. Gitu. Dan itu bisa dibuktikan, misalnya tidak tanda tangan, tidak memberikan persetujuan secara terbuka terhadap rancangan undang-undang, meskipun berlaku sah, karena diambil berdasarkan suara terbanyak, kan begitu. Sepertinya akan berlangsung lama ini pembahasannya, kalau tadi beda fraksi PKB. Harusnya enggak. Kenapa demikian? Tadi jelas berbeda. Tadi draft putusan menyatakan menambah satu pimpinan DPR MPR. Draft yang di enggak, karena diatur di pasal 141. Ya ada huruf A, huruf B itu sudah terang benderang. Enggak, soalnya menurut kami genap atau ganjil itu bukan yang prinsip. Yang prinsip bisa menjadi prinsip kalau kemudian kan kesepakatan menambah. Nah, kalau ada satu yang nggak sepakat untuk menambah, yang lain sepakat menambah, itu mungkin menjadi panjang. Atau mungkin begini, apakah dengan sendirinya draft yang dibuat oleh Balik itu akan menjadi keputusan final? Enggak. Kenapa? Itu mungkin dulu. Ini baru tingkat satu dong. Nah makanya. Belum tingkat satu, belum pembicaraan. Baru draft rancangan undang-undang yang kalau diparipurnakan. Jadi tahapannya tinggal memparipurnakan menjadi RUU inisiatif DPR. Jadi itu adalah proses menjadi RUU inisiatif DPR, belum menjadi undang-undang. Balik lagi.
Bukan kebalik lagi ya, setelah disahkan di paripurna sebagai inisiatif DPR, maka pimpinan DPR bersurat kepada Presiden. Presiden membalas surat dengan menerbitkan surat perintah Presiden kepada menteri terkait untuk membahas bersama DPR. Itulah yang disebut pembicaraan tingkat satu. Setelah pembicaraan tingkat satu, baru kemudian dibawa ke paripurna kembali untuk disahkan menjadi undang-undang. Itulah mekanisme yang harus ditempuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan terjadinya perundang-undangan. perubahan itu memang bukan pada putusan balik, tapi nanti pada rapat tingkat satunya itu, yaitu pembahasan antara DPR dengan Presiden. Jadi ide soal misalnya jumlahnya bukan 6 tapi 7 gitu ya, ide soal misalnya penambahan ketua MKD atau anggota MKD bukan 3 tapi 4 gitu, termasuk di dalamnya misalnya DPD juga setahu saya sekarang juga minta dan sebagainya, itu masuk nanti pada pembicaraan tingkat tingkat satu. satu. Kalau toh mau diusulkan gagasan itu. Yang saya katakan tadi adalah dokumen resmi yang legal. Nah makanya kalau ada wacana menjadi 7, menjadi mungkin 10 fraksi pengen semua jadi pimpinan. Nah saya nggak ngerti. Ini kan omongan di luar. Yang saya bicarakan adalah hasilnya, rujukan hasilnya. Saya ikut rapat. Salah satu pimpinan badan legislasi. Bicara resminya seperti itu. Tapi secara pribadi atau pandangan fraksi di PDI Perjuangan sendiri, kalau jumlahnya itu sampai 7, Anda setuju tidak itu? Itu pertanyaan. Nanti kita jawab ya, kita break dulu. Kami segera kembali dengan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Tapi saya ingin lihat dulu pandangan umum dari Bung Rey Rangkuti. Tadi kan sudah ikut membantu untuk mengklirkan sebenarnya soal ini di tingkat 1, pembicaraan tingkat 1 ataukah masih belum final dan lain sebagainya. Tapi secara umum sendiri Anda melihat ketika ada wacana ini menjadi 7 pimpinan ini bagaimana Anda? Saya menurut 7 itu kan sebenarnya pilihan angka dari yang pokoknya dulu. Pokoknya ini adalah mau dirubah enggak. Nah argumen-argumen merubahnya apa? Alasan-alasan substantifnya apa? Kira-kira begitu ya. Jangan sampai kita misalnya kan ini baru relatif 2014, sekarang 2016. Nah hanya 2 tahun usia undang-undang ini dirubah oleh DPR sendiri. Kira-kira begitu. Jangan nanti juga berubah lagi gitu. Artinya apa? Yang sekarang ini misalnya jangan sampai kita buat skenario undang-undang yang hanya untuk menyelesaikan persoalan pada tahun sampai tahun 2019. Nah 2019 ke sana belum tentu juga format yang sekarang misalnya mau dipakai kembali. Berubah lagi maksudnya? Berubah lagi. Karena kalau dilihat dari apa namanya ya, saya belum baca draft yang disebutkan oleh Mas Arief, tetapi kalau yang berkembang di media massa, draftnya itu kira-kira adalah tetap mempertahankan komposisi yang disebut dengan paket, kira-kira gitu ya. Ditambah 1. Tetapi dengan tetap memperhitungkan siapa pemenang pemilu gitu. Jadi sebetulnya bukan mengubah struktur yang sudah terbentuk sebelumnya, hanya menambah cara gitu ya. Kalau yang sebelumnya tetap paket, artinya tetap saja besar kemungkinan partai politik dengan kursi kecil di DPR bisa juga menjadi unsur pimpinan di DPR itu, kira-kira begitu, selama ia masuk dalam paket utama. Tetapi dengan hanya ada keistimewaan bagi pemenang pemilu, kalau mereka pemenang pemilu, apapun paketnya bisa masuk di dalam paket itu. Nah, kalau dibaca, kalau itu yang berarti jumlahnya bisa berubah-ubah dong? Ya, makanya kalau soal drumnya itu menurut saya pilihan saja, mau 6, mau 7 gitu ya. Nggak, maksudnya kalau misalnya itu aturan seperti itu digunakan untuk periode selanjutnya, misalnya kemudian ada partai pemenang pemilu kebetulan masuk dalam paket yang menang, artinya jumlahnya tetap 5. Ya mau tidak mau ditambah. Artinya kan begini, kalau begitu cara bayangan saya, kalau begitu sebetulnya pemenang pemilu tidak perlu dibuat dalam paket. Gitu. Nggak perlu ikut paket. Nggak perlu. Dia paket manapun bisa menang, tetap dapat jatah. Jadi yang diperebutkan itu adalah katakan misalnya kalau 6 kursi, katakan 6 kursi, yang diperebutkan itu 5 kursi, non kursi bagi pemenang pemilu. Jadi kalau ada dua otomatis dengan bayangan kalau ada 10 fraksi, anggaplah ini misalnya dua kubu gitu. Jadi sekarang ini komposisinya mungkin 5-4.
Kira-kira begitu. Siapapun pemenang pemilu masuk. Siapapun nanti di antara mereka, kalau membaca teks itu, saya nggak tahu apakah teks itu yang ada di dalam. Ya bukan. Itu makanya. Bukan. Coba jelaskan dulu, Mas. Iya, jadi kan begini, perubahannya di pasal 15 ayat 1. Pasal 84 ayat 1. Pasal 15 ayat 1 itu adalah unsur pimpinan MPR. Pimpinan MPR terdiri dari 1 ketua dan 5 wakil ketua, bunyinya begitu. Di pasal 84 ayat 1 itu dirubah menjadi pimpinan DPR terdiri 1 ketua dan 5 wakil ketua. 5 ya. Jumlahnya jadi 6. Nah kalau begitu seperti yang dijelaskan Ray, ada di pasal 141 huruf A menyatakan semua yang menjabat pimpinan berakhir sampai 2019. Jadi tidak ada perubahan. Di pasal B unsur pimpinan tambahan. Tidak ada perubahan. Oke. Unsur pimpinan tambahan adalah dari partai pemenang pemilu. Jadi ini hanya menambahkan saja. Sudah clear sebenarnya, Mas ya? Loh, sudah sangat draftnya clear. begitu. Tapi begitu, Kalau Mas. untuk 2000 untuk sekarang 2019 nggak ada. Tinggal menambah. Ya, Yang kita perbincangkan itu tadi apa yang akan terjadi pasca 2019. Pasca 2019. Nah, maksud saya 2019 itu asumsinya. Yang pasca 2019 belum kita diskusikan. Ah, itu. Semua fraksi berpandangan, sampai hari ini loh ya yang saya catat, semua fraksi berpandangan untuk yang pasca 2019 dikembalikan proporsional, demokratis, adil seperti yang lalu. Jadi kembali ini lagi direvisi lagi berarti, Mas ya? Iya. Undang-undang ini dirubah memang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ya. Ya. Jangka pendeknya apa? Soal stabilitas politik, efektivitas kinerja pemerintahan, dan itu adalah yang saya sebut sebagai pandangan politik fraksi-fraksi dalam atas kesadaran yang muncul melihat situasi dan kondisi objektif di DPR sehingga merasa perlu mengusulkan PDI Perjuangan menjadi salah satu unsur pimpinan DPR. Stabilitas politik memang untuk jangka pendek ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, kan Anda juga berada di Badan Legislatif. Kondisi yang beredar sekarang, wacana yang beredar, ini bukan hasil draft memang, tapi kondisi yang beredar sekarang, wacana muncul menjadi 7 dan lain sebagainya ini, Anda menangkapnya seperti apa? Apakah bagus atau tidak ini? Kalau wacana yang beredar itu berangkatnya dari siapa? Siapa yang menyampaikan? Jadi justru kami bertanya, kalau ada bagian dari fraksi yang menyampaikan, saya yang harusnya bertanya. Loh, itu keputusan yang kita ambil secara bersama-sama, kolektif, dengan satu kesadaran, bahkan bismillah palu kita ketuk, itu bermakna apa? Karena itu saya tidak mau sudon. Saya mengimbau agar kita setia kepada keputusan yang telah kita ambil sendiri, apapun risikonya. Bahwa ke depan terjadi kekurangan kesalahan, kita akan perbaiki. Pandangan kita yang sama, saya kira seluruh fraksi, bahwa ini adalah perubahan untuk menjawab situasional saja sampai 2019. Pasca itu, 2019, pasca pemilihan umum serentak nanti, itu adalah saat membahas draft itu, Mas, merumuskan sistem yang terhadap situasi ini. PDI tetap ingin pada draft awal. Dan itu yang dibawa ke paripurna baik di tingkat 1 maupun tingkat 2. Kira-kira gitu loh. Selesai tetap 6 ya? Pengandaian dengan pengandaian komposisi yang sekarang dipertahankan plus tambah dengan PDI Perjuangan. Kira-kira 6 gitu. Sementara pada saat yang bersamaan seperti PKB mungkin dan partai-partai yang lain melihat ini hanya pintu untuk masuk ke perubahan-perubahan yang lain. Iya, ini hanya pintu untuk masuk ke perubahan-perubahan yang lain. Misalnya soal DPD masuk lagi, kalau saya baca juga. Gerindra ingin masuk dalam pimpinan DPR. Baca juga pendapat-pendapat yang lain di DPR itu yang mengatakan misalnya kewenangan baliknya pun harus ditambah. Kira-kira begitu. Karena itu ada sekitar yang saya jadi makin melebar ya. Kewenangan balik diperkuat bagian. Jadi ada 3 hal. Unsur pimpinan DPR MPR, kemudian unsur MKD ditambah, dan penguatan kewenangan balik. MKD memang ada ditambah ya? Iya, itulah yang final di dalam draft rancangan undang-undang. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan dan komitmen kita. Gitu loh. Nah, kalau kemudian berkembang pemikiran baru, ini yang saya nggak ngerti loh, apa maknanya komitmen? Kenapa kita tidak bisa sedikit konsisten untuk soal itu? Saat pembahasan draft itu, apakah sempat, kan memang sudah diputuskan, tapi apakah sempat muncul dinamika soal kenapa kok ditambah 1, tidak ditambah 2? Karena ganjil dan seperti yang ini. Sebelum saya tanya ke saya harus akui dinamikanya tinggi pada saat pembahasan, ya. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan-pandangan yang secara umum sebenarnya ketemu pada perubahan secara menyeluruh Undang-Undang MD3. Ya,
tetapi tidak untuk dipraktekkan, diimplementasikan saat ini, Pak Rey. Nanti pasca 2019, maka menyusul setelah ini diputuskan, disahkan, diharapkan segera masuk pada perubahan MD 3, apalagi undang-undang tersebut sebagai sebenarnya bagian dari paket undang-undang bidang politik yang harus kompatibel dengan RUU penyelenggaraan pemilu yang sedang dalam proses pembahasan, gitu loh. Jadi dinamikanya tinggi, tapi intinya sepakat bahwa mempertahankan posisi yang sekarang, komposisi yang sekarang, dan menambah satu dari pemenang pemilu yaitu PDI Perjuangan. Termasuk MKD-nya tambah satu unsur pimpinan. Ya, tapi dari fraksi PKB tadi sepakat untuk ini. Apakah nanti akan memperjuangkan perubahan ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Saya langsung ke Bung Daniel saja. Bung Daniel tadi bilang bahwa memang fraksi PKB dalam hal ini intinya setuju penambahan, tapi ganjil gitu kan. Ya kalau ganjil kan nggak mungkin tetap 5, karena itu nggak bertambah artinya kan. Berarti 7. Tapi kesepakatan di draft seperti itu, berarti akan ada rencana merubah dong PKB dalam pembahasan selanjutnya. Ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa ini kan belum masuk ke tingkat 1. Dan itu kan memang belum final. Iya. Nah sehingga itu akan kita matangkan nanti di pembicaraan tingkat 1 sama pemerintah. Ya, tapi waktu itu memang setuju kan PKB bahwa jumlah tetap genap hanya mempertahankan komposisi yang sekarang ada 5 itu ditambah PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif. Ya kalau di dalam balik itu sangat banyak kita pada prinsipnya setuju, tapi ada catatan masing-masing fraksi. Gitu. Nah itu masuk dalam catatan. Yang jelas nggak ada voting ya. Ya. Dan nggak ada voting padahal itu ya. Kalau voting bisa berbeda ya di situ kan. Nah. Jadi memang biasa di balik juga seperti itu. Kita setuju yang prinsip, yang di luar, karena kalau harus setuju semuanya yang prinsip maupun tidak, nggak akan bahkan sering tidak menghasilkan keputusan. Jadi setuju dulu begitu di awal. Tapi ya masing-masing fraksi punya catatan-catatan yang itu memang nanti akan dimatangkan kembali di tingkat 1. Itu biasa aja nggak masalah. Ya sebaiknya memang kalau mau ada usulan baru, menurut hemat saya nanti di pembicaraan tingkat 1. Jadi nggak masalah buat PDIP, setuju dulu, tapi catatan bahwa kalau kami pandangannya adalah komitmen awal, ya. Maksud saya ini kan fraksi-fraksi pemikirannya bisa-bisa berkembang, ya. Dinamis, gitu kan. Ada pandangan lain dari hasil diskusi fraksinya, yaitu selesaikan nanti di pembicaraan tingkat 1. Tapi kalau misalnya Bung Daniel alasannya adalah ini sebenarnya kan merevisi ini untuk kepentingan jangka pendek demi stabilitas tadi begitu, karena memang undang-undang MD 3 yang disusun sejak awal itu kan ketika menjelang 2014 itu kan memang dalam tanda kutip agak dipertanyakan juga oleh beberapa pakar hukum tata negara. Nah sekarang ini kepentingan jangka pendek sebenarnya 2019 sepakat untuk dirubah menjadi sistem proporsional lagi. Nah kalau pemikirannya seperti itu, kenapa tidak sesuai draft awal saja? Ya itu bagian dari pemikiran kami untuk memperkuat ide itu. Kalau misalkan dalam setiap rapat pimpinan selalu deadlock karena pas, kan susah juga nanti. Itu juga bagian bisa menghambat. Tetapi intinya gini, itu pemikiran PKB yang tentu akan kami perjuangkan. Tetapi kan nggak mungkin PKB berjuang sendiri tanpa dukungan dari fraksi lain. Pada akhirnya ya tergantung juga dari hasil pembicaraan fraksi-fraksi. Gitu. Artinya kalau misalkan di akhir memang harus 6 ya kami nggak masalah. Nyoba tapi dulu lah intinya. Minimal PKB sudah menyampaikan pemikiran-pemikiran ini loh kelebihan kelemahan dari kalau genap. Oke. Tapi inilah kalau kelebihan dari kalau ganjil. Bung Rey, saat ketika Ketua DPR diangkat lagi nama Setia Novanto, saat itu fraksi PDI Perjuangan ketika ditanyakan tentang pandangannya, bukan membahas tentang setuju atau tidak setuju tentang Setia Novanto diangkat, tidak menyampaikannya itu, tapi setuju begitu. Tapi yang menjadi digarisbawahi oleh PDI Perjuangan saat itu adalah secepatnya untuk melakukan revisi Undang-Undang MD 3 terkait dengan hal ini begitu. Nah, kita ingat betul saat itu semuanya sepertinya setuju juga. Anda melihat kira-kira dengan dinamika yang muncul saat ini, apakah kira-kira PDI Perjuangan ini juga kemudian ditanda kutip di PHP-in lagi begitu dengan fraksi-fraksi lain dengan memanfaatkan kesempatan itu?
ya namanya inilah politik ya sebetulnya. Makanya sejak dari kemarin-kemarin saya mengatakan ya revisi ini sebetulnya kebutuhannya hanya semata-mata untuk politik, nggak berkaitan dengan kepentingan publik secara umum. Itu tidak jauh Apalagi dari itu ya? kemudian ya kalau dibayangkan tadi akan ada lagi revisi ulang terhadap revisi yang ada sekarang ini. Jadi hanya dalam jangka 5 tahun, kira-kira gitu ya, undang-undang ini pada pasal-pasal yang sama direvisi selama sebanyak 3 kali gitu. Perlu dicatat juga bahwa paket ini kan juga sebetulnya adalah kesepakatan di ujung dari pandangan-pandangan praktis sebelumnya. Awalnya kan tetap proporsional kan. Nah tiba-tiba terjadi pilpres. Oh, yang di awal ini. Ya terjadi pilpres, kemudian tiba-tiba di DPR mengubah lagi polanya, sekarang menjadi pola paket. Jadi kalau dihitung dengan itu, sebetulnya untuk komposisi ketua DPR ini setidaknya 4 kali, kemungkinan 4 kali perubahan. Yang pertama soal proporsional ke paket, kira-kira gitu ya. Dari paket ke tambah sekarang ini, nanti akan lagi dirubah ke mekanisme yang mungkin lebih ajak dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mungkin betul kesulitannya nanti adalah soal, sekarang PDI Perjuangan masuk. Apakah otomatis akan menjadi ketua DPR atau tidak? Kan kira-kira begitu. Saya nggak tahu, artinya kan besar kemungkinan setelah undang-undang ini akan ditetapkan, tentu harus dirubah tata tertib pimpinan. Itu tata tertib pemilihan unsur pimpinan DPR gitu. Di situ mungkin akan dikocok lagi. Bisa jadi kemudian Setia Novanto tidak akan menjabat lagi. Kalau berdasarkan draft tidak, posisi PDI Perjuangan hanya berdasarkan masuk saja. draft undang-undang menjadi wakil ketua, di MPR juga menjadi wakil ketua. Tidak di draft. Jadi tidak memang mengincar ketua tidak. Untuk hal itu. Itu yang saya sebut. Sudah ngalah lah PDIP maksudnya. Jauh ini terkendali untuk hal itu. Transisi. artinya kan tembakannya PDI itu yang penting masuk dulu. Kira-kira begitu. Nah, masuk entah jadi wakil ketua ya atau ya, syukur-syukur mungkin ketua dan sebagainya gitu. Itu tidak wakil ketua, Pak. Udah, Di draftnya wakil ketua. Ya, Tapi memang tidak ada keinginan untuk menjadi ketua. Kan itu nanti kalau diproporsionalkan. Jadi perubahan setelah undang-undang 2003 harus menyeluruh. Ya, jadi kalau kaitannya kepentingan publik secara langsung, ini urusannya dengan stabilitas pemerintahan, efektivitas pemerintahan. Loh, kalau pemerintahnya nggak stabil, nggak bisa bekerja, publik yang dirugikan. Publik itu kan rakyat yang dirugikan. Masa kita mau menjaga supaya rakyat tidak dirugikan, Ini berangkat dari bahwa PDI pemerintahnya Perjuangan bisa pemenang bekerja, legislatif kita disalahkan ya janganlah ya. Nah, sebetulnya Kita kan kalau supaya pemerintahnya stabil, pemerintahnya efektif, bisa menjawab secara cepat, secara konkret apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan rakyat. Itu kewajiban kami. Itu berangkat dari bahwa PDI Perjuangan pemenang pemilu legislatif gitu ya. Kami kan partai pengusung utama. Dan dalam hari ulang tahun kemarin sudah kita nyatakan kita adalah pendukung, pengawal Presiden Joko Widodo yang menang dalam pemilu konstitusional. Nah, di situ kan ininya kan kita bisa melihat pertama dirubah dalam jangka waktu pendek dengan komposisi sebetulnya yang tidak ideal juga. Tidak ideal. Ya, kalau pemenang pemilu tetap dapat nomor 2. Kan itu cuma mencari titik. direvisi Ini gitu hanya sekedar ingin masuk ke dalam itu dulu gitu loh. Jangka pendeknya sampai 2019 gitu. Lagi-lagi itu kita mau mengatakan bahwa ya ini betul-betul revisi atas dasar kepentingan politik. Kira-kira gitu tuh. Kepentingan politiknya apa? Ya itu tadi disebutkan misalnya untuk menjadi stabilitas politik bla bla dan seterusnya itu gitu loh Pak. Jadi nah itu dikaitkan dengan soal kepentingan rakyat dan sebagainya. Oke. Itu kira-kira itu. Baik, itu kan teknisnya nanti PKB juga beralasan bahwa kita lihat nanti di pembahasan tingkat 1 dan lain sebagainya. Kalau memang tetap 6 ya kami terima, kalau 7 ya mungkin saja PKB bisa masuk. Maksudnya begitu kan ya? Belum tentu juga. Ya. Nggak, tapi kita coba lihat sisi urgensi publiknya ya. Kalau tadi soal PDIP sampai 6 tadi sudah dijawab langsung. Tapi kalau sampai 7 ini yang harus kita pertanyakan urgensinya. Karena bukan sekedar nambah 7 menjadi 7, menjadi 8, menjadi 9. Karena ada biaya negara yang keluar nih. Dengan unsur pimpinan yang bertambah itu. Katakanlah unsur menambah 1 bagi PDIP sudah terjawab. Nah kalau 7 tadi alasan PKB apa misalnya? Ya agar dalam pengambilan keputusan rapat. Ya ganjil tadi kan. Ya. Itu, hanya itu. Hanya itu saja. Ini sangat urgen menurut Anda itu? Buat kami ya, karena memang bisa. Anda bisa bayangkan kalau nanti deadlock terus-terusan kayak ini, kalau Bamus deadlock kan nggak naik-naik terus. Banyak hal kan yang harus menjadi keputusan yang menyangkut negara, bukan hanya menyangkut. Kalau sekarang kan Bamus nggak mungkin deadlock kan 5 orang. Iya. Ya artinya kalau sampai nanti genap kesulitannya di situ. Teknis ya. Ya. Tapi teknis ini yang mengakibatkan berlarut-larut.
Dan itu Bagaimana pengambilan menyangkut keputusan? kehidupan berbangsa dan bernegara dan terhadap rakyat. Nah, pertanyaan lain itu saya tanyakan langsung ke Mas Arief. Kalau misalnya nanti yang disetujui 6, bagaimana memutuskan suatu yang apa namanya membutuhkan Loh, ini kan voting? tergantung saja terhadap satu isu pandangan yang menjadi kebutuhan akan sesuatu yang harus diputuskan. Ya. Jadi memang ini transisional ya. Kita menyadari betul memang kebutuhannya itu, dan itu atas dorongan semua fraksi loh. Atas dorongan semua fraksi, komitmen semua fraksi. Jadi saya hanya ingin menjawab bahwa ini adalah komitmen semua fraksi. Dan kita tahu kalau harus dikembalikan proporsional, malah idealnya hanya 5 pimpinan Iya, DPR. 5. Iya. Dan PDP tetap ada di dalamnya. Kenapa? Untuk yang sekarang ini PDP tetap ada di dalamnya. Jadi begini, ini kan tidak mungkin yang 5 ini mau diganti, gitu loh. Maka pasalnya di 141 tadi disebutkan pimpinan yang ada sekarang tidak berubah sampai 2014, hanya ditambah dari unsur PDI Perjuangan itu saja. Jadi untuk menjawab satu kebutuhan sampai 2019. Oke, Itulah ya, baik. yang menjadi ya, itulah kompromi. yang menjadi kesadaran semua fraksi yang ada Nah, yang di dipertanyakan DPR. tadi bahwa kalau misalnya 6, Kan genap, bermisal-misalnya gitu kan. Nah, ini kan tergantung pada niat, pada semangat, Ya, pada komitmen, kan begitu. Ya. Ya kita lihat saja nanti apakah komitmen-komitmen bisa dijalankan dengan baik, kesepakatan-kesepakatan dan keputusan-keputusan bisa dilaksanakan dengan maksimal. ditagih loh sebenarnya komitmennya PKB salah satunya ini. Tapi untuk menambah. tapi kesepakatan. Baik, tapi saya kok menangkap kegeraman dari Mas Arief ini sebenarnya dengan fraksi-fraksi yang lain. Kita akan lihat. Itu cuma gaya doang. Silakan saja. Jadi kalau kita ini sederhana saja. Kalau mau misalnya pleno balik hasil keputusannya kita cabut aja, kita kita bubarkan. Ya, apa kira-kira yang membuat PDI misalnya nggak setuju pada ide 7? Kenapa? Apa yang membuat PDI misalnya tidak setuju penambahan sampai 7? Sebenarnya saya tanyakan bukan dari tadi. soal gagasan ini soal kesepakatan. Iya, tentu saja. Ini soal kesepakatan, bukan soal gagasan. Ya, gagasannya boleh. Kalau kami mau perubahan kan mendasar, kesepakatan itu kan sebentar, dengerin dulu Pak Ray. Ya. Ini kesepakatan. Jadi, jadi apa yang Anda disampaikan tadi belum pernah dibahas, ya, dalam pembahasan resmi. Pernah dilontarkan sebagai usulan dan kita sudah kunyah habis itu, ya. Nah, karena itu biarkan ini termasuk soal ganjil genap tadi ya. Iya, total kalau kita mau bicarakan saya bisa kasih banyak isu yang harus saya sampaikan tentang perubahan-perubahan yang menyeluruh terhadap Undang-Undang MD3, tapi kan kesepakatan awal dari komunikasinya menyangkut 3 hal itu. Itulah yang kita putuskan, mari kita konsisten terhadap itu. Baik. Kenapa Artinya kan sekarang kok begini, masih berkembang? Singkat saja Bung Rey sebagai penutup. Artinya revisi ini dimaksudkan bagaimanapun caranya PDI harus masuk. Itulah kira-kira. Ya. Jadi kalau penting cukup 6, nggak perlu 7. Ya. Kalau itu titik komprominya. Nggak perlu ketua, cukup wakil. Kalau itu titik komprominya, kira-kira gitu loh. Cuman ada pertanyaan kemudian yang menurut PKB, mungkin juga beberapa fraksi yang lain melihat PKI kira-kira harus ya kalau ganjil. PDI, Apakah kalau memang PDI karena- masuk, kenapa kami juga nggak boleh? Kan kira-kira gitu. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Rupanya tidak akan juga. berakhir nih. Diskusi semacam ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Dan kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa.